Buruan Bay bilang gitu, tapi yang tadi jadi masukin ya. Ide kreatifnya Nathan ya. Semua YouTube lo ya. Kalau gue udah stuck mau ngomong apa, gue tanya. Hai gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here on YouTube. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat lebaran buat semua yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini aku ada salah-salah kata untuk kalian. Buat video kali ini aku bakalan bikin video ngobrol-ngobrol aja, ringan-ringan aja sama teman sekantor aku zaman dulu. Jadi kita panggil sekarang ada Fahri di sini. Yeay! Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit aja tentang pandangan Fahri ke aku selama kita kerja bareng dulu. Jadi kalau kalian mau tonton videonya, jangan lupa as usual subscribe to my channel and hit that notification bell so you can show love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Oke, jadi Fahri ini adalah teman kerja aku dulu, nggak usah disebutin tempat kerjanya. Tuh. Dan hari ini, kenapa sih tegang banget kayak mau ujian negara? Nah, si Fahri ini sekarang mau ngomongin aku di depan aku, nggak kayak sama View yang ngomongin aku di belakang aku. Jadi apa Beb yang mau lo sampaikan ke orang-orang tentang gue sebenarnya, sosok gue tuh di mana kalau nggak di depan kamera? Gue waktu di kantor gimana? Apakah gue rajin? Apakah gue nggak pernah terlambat? Apakah gue nggak pernah? Oh iya, Luti rajin banget, banget. Gak usah peres. Nggak, Luti tuh sosok yang apa ya? Dia tuh pinter sih. Gue seneng banget tau dipuji pinter. Gue bisa ngepuji pinter daripada cantik. Pinter, terus tapi dia insecure-nya sangat tinggi sih kalau menurut gue. Dia tuh kayak terlalu memikirkan kekurangan dirinya sendiri gitu loh. Dan gue ingat banget pertama kali ketemu dia itu, dia pakai kemeja warna pink, bukan kemeja sih, ingat gak sih Beb? Blues iya, blues pink gitu, terus pakai jeans, terus kita makan di ayam bakar Kambang. Iya. 2018 ya? 2017 bulan April, kalau nggak April, Mei. Apa yang membuat lo berpikir gue adalah orang yang insecure? Contoh kasusnya tuh apa? Lo sering banget curhat ke gue kalau ketemu ya, jadi ya gue menilainya ya lo sangat insecure akan diri lo aja, kayak dengan kekurangan lo, kayak apa ya, kayak aduh gue gini ya Beb, kayak suka cerita gitulah. Hal pertama, menurut Fahri aku adalah orang yang insecure. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Yang kedua, poin kedua, menurut lo gue gimana? Luti itu cantik. Beneran cantik, pokoknya baik hati, penyayang banget dia. Kalau udah punya pacar tuh setia banget pokoknya. Ya pokoknya sejauh ini yang gue kenal Luti ya itu sih, pokoknya terlalu banyak hal-hal positif yang gue pelajarin dari dia sih. Kayak dia ngasih tahu gue yang baik begini. Terus nggak boleh selingkuh. Iya, nggak boleh selingkuh. Terus dia juga pinter banget bahasa Inggrisnya. Gue dulu sering banget nanya sama dia kalau misalnya gue mau ngepost apa. Nah itu dia, jadi itu ya di video. Salah satunya gue. Video bahasa Inggris aku waktu itu. Salah satunya adalah Fahri yang suka ngechat aku dulu untuk tanya bahasa Inggris ini udah bener apa belum ya gitu. Ada yang salah apa yang kurang gitu. Pasti gue dulu sering banget tanya sama Luti. Pokoknya banyak hal-hal positif yang baik deh di dalam hidup dia. Terus dia kayak mandiri banget. Terus sosok yang percaya sama kayak gue bisa nih gitu. Sekarang ya buktinya dia bisa. Lihat aja dia. Oke, terus hal-hal yang paling lo nggak suka dari gue itu apa? Moody. Ya Luti itu sama gue. Coba ngaca. Luti itu ulang tahunnya tanggal 26 Juni. Gue 23 Juni. Which is kita zodiaknya sama dong. Dan nah gue itu moody banget nih. Gue itu moody banget. Nah gue ngeliat Luti ya sama kayak gue, moody banget gitu. Dan sensitif. Ini dia, gue sukanya Luti tuh kayak misalnya kalau dia nggak suka akan satu hal, dia tuh kayak langsung ngomong, Beb, gue nggak suka kayak gini langsung di tak. Nah bedanya karena gue sensitif, gue kadang ngerasa oh ya udah gitu. Tapi karena gue tahu dia orangnya moody, jadi ya emang karena lo juga moody ya, gitu, jadi lo lebih mengerti ketimbang orang-orang lain. Mungkin kalau orang lain nangkepnya malah jadi bisa. Kalau orang lain tuh kalau dilihat Luti ngomong kayak gitu pasti bisa aja langsung ngarah. Tapi kalau gue ya udah emang Luti kayak gitu. Itu salah satu alasan yang bikin orang tuh mikir kalau gue tuh galak. Nah menurut lo pribadi gue tuh galak atau enggak? Kalau dibilang galak sih sebenarnya ya lumayan galak, tapi nggak yang literally galak banget sih sebenarnya. Kaki gue ketawa.
nggak yang galak banget, mungkin ya perfeksionis kali ya, kayak ya emang kayak dia tuh kayak lebih mengatur gue maunya kayak gini sama sih kayak gue kayak. Dan lu sama gue sama-sama introvert gak sih? Lu introvert? Iya. Gue sama gue tuh introvert banget dan lu tuh juga introvert, dan makanya gue agak surprise sih denger dia bisa kayak living together kayak sekarang gitu. Mungkin gue belum sampai kayak tahap lu kali ya, Beb. Karena buat orang introvert itu susah ya menceritakan apa yang kita rasain gitu. Orang yang di luar kelihatan ceria aja belum tentu dia extrovert gitu, karena nggak semua hal juga mungkin bakal dia sampaikan ke orang lain. Pasti ada hal-hal yang dia tanam juga gitu kalau introvert. Tapi kalau dia tuh gampang cerita sih kalau sama gue, kayak Beb kayak gini. Nah kalau gue tuh beda, kalau gue tuh lebih yang, kalau ibaratnya tuh Luti introvert itu kayak 50%. Gue tuh ambivert jadinya. Kalau gue tuh yang benar-benar introvert, yang gue kalau gue punya masalah besar pun juga gue pasti jarang bisa cerita ke sahabat dekat gue gitu, kecuali yang kayak udah urgent banget pasti gue baru cerita gitu. Ya gue tuh ambivert, jadi begitu gue kenal, ngerasa deket, ngerasa nyaman sama seseorang, gue bocor gitu, gue keluar semua. Cuma begitu kalau gue baru kenal gitu, gue ada di lingkungan baru, pasti gue lebih banyak diem, lebih nunggu ditanya aja. Tapi semakin bertambahnya umur, kayaknya kayak sifat itu juga mulai berkurang nggak sih, Beb? Iya ya sih. Kalau dulu tuh ya Allah ya, kalau nggak ditanya ya udah diem aja. Kalau di lingkungan baru sekarang mah ya udah mulai belajar buat nyapa duluan, buat tanya duluan. Malah kadang yang nggak kenal disapa gitu. Cuma gue ya lu so asik ya. Gue tuh makin gede, makin berkurang mengeluarkan sisi introvertnya, maksudnya memperlihatkan ke orang kalau gue tuh introvert. Mungkin juga karena makin gede tuh lingkungan gue semakin sempit, Beb. Betul. Dan kalaupun ada orang baru, dia tuh minor jadinya. Kebanyakan tuh isinya teman-teman gue gitu, jadi gue berani untuk lebih nyapa duluan atau gimana gitu. Lagi kan perangai gue kan serem ya, jutek gitu. Jadi kalau gue nggak nyapa duluan tuh orang takut, kalau orang nggak kenal bisa kayak gue galak gitu. Terus hobi kita juga sama, hobi kita tuh sama-sama suka nonton film. Kadang dia ngasih referensi film yang oke, terus gue juga kadang ngasih referensi film yang oke. Tapi ya Fahri tuh kalau menurut aku pribadi, Fahri tuh selera filmnya tuh bagus gitu. Hampir semua filmnya Fahri rekomendasiin tuh nggak ada yang fail di aku. Mungkinkah selera dia memang bagus atau selera dia cocok sama selera aku? Tapi nggak semua juga sih ya, Beb. Karena kan kalau gue lebih ke thriller yang sadis-sadis, serem-serem gitu kan. Kalau lo lebih ke apa? Gue lebih ke thriller aja sih, nggak yang sadis-sadis. Sama horor sih ya gue lebih suka. Itu sih. Drama juga gue suka. Pokoknya yang menyangkut keluarga gitu tuh. Kan emang Mas Melo dia panggilannya. Oh ya, gue juga melankolis banget. Ya kita melankolis banget, guys. Orangnya. Pokoknya nggak bisa, dia tuh yang berbau-bau orang tua, bokap, nyokap, terus apa gitu ya langsung ya. Kalau gue kan wajar, gue juga gue punya background yang nggak menyenangkan soal itu gitu ya, meskipun lo juga sih ya. Apa sih kebiasaan gue yang paling lo inget dulu zaman di kantor bareng? Luti tuh kalau lagi keluar ininya kadang suka gini, suka ngaca. Keluar apanya, pakunya? Apa gimana? Dia tuh suka ngaca. Pokoknya dia tuh di meja dia tuh di depannya tuh laptop, sebelahnya kaca. Ini kaca ya? Nggak pernah nggak dandan. Padahal gue lebih suka lihat dia nggak dandan, lebih natural. Muka gue kayak abang kuli bangunan. Ada nggak sih pengalaman unik selama lo kenal gue gitu? Oh, ya ada pengalaman yang dia bangun-bangun tidur gue nggak ada. Oh iya. Nggak, itu super unik. Tapi itu pantas diceritain nggak sih di sini sebenarnya? Ya tuh waktu itu ini ya, Gorge. Dia tuh nginep di tempat aku. Pagi-pagi nih aku kan bangunnya agak siang gitu kan. Aku bukan morning person sama sekali. Terus aku. Iya, sedangkan gue morning person. Ternyata nih perbedaan ini, yang satu morning person dan satu enggak, dijadikan kesempatan buat dia. Aku bangun-bangun dia nggak ada. Ternyata dia nyangkut di kamar tetangga kosan aku. Itu lo nggak sengaja ketemu di Tinder ya? Enggak, emang kenal kan? Yang gue cerita itu lo, Beb. Emang kenal ya? Iya, kenal. Bukannya? Enggak, kenal di Line, Beb. Terus kebetulan dia nge-proses di sini. Oh, oke. Dari people nearby itu loh di Line. Ya Allah.
biasa ya jalan satu ya. Momen-momen sama gue yang nggak terlupakan buat bagi lo gitu. Oh, gue pernah. Jadi kan gue waktu itu mau nginep weekend. Terus gue lah pergi sama teman gue ke sebuah klub. Itu mendadak banget, kayak ya udah deh. Nah, terus gue tuh kayak, Beb, gue pulangnya jam segini ya. Terus gue nyampe kosan dia jam berapa? Jam 4 ya, Beb? Subuh pokoknya. Kurang ajar kan? Dia numpang ya. Gue numpang kayak orang bener nih. Numpang datang subuh. Mending gue diajak ke klubnya nggak ada basa-basi, lo mau ikut nggak, Beb, gitu. Ya, nggak karena mendadak kan, gue diajak juga. Ya udah, gue pulang ke sini subuh dia. Gue buka kamar langsung diomelin. Apa gue nggak darah tinggi tuh namanya, coba. Dia datang bau alkohol, gue nggak tahu lagi, gue pengen nangis, gue pengen obat. Kesan dan pesan lo ke gue gimana? Sekarang gantian, coba. Kesan. Gue tuh juga ingat pertama kali kita ketemu lo tuh pakai kaos oblong yang warna biru gitu. Ya? Kaos oblong warna biru lo itu lo. Gue tuh selalu ingat kalau gue ketemu orang. Gue nggak ingat kalau gue pakai apa lo. Nggak tahu kenapa. Terus Fahri itu anaknya Melo. Terus dia tuh nakal. Dia adalah jalang. Tidak jalan dari ya? Kumpulan yang terbuka. Gak usah sok dulu. Oh, takut laki lo nonton ya. Bilang dulu gitu. Sekarang udah enggak gitu, Beb. Dulu. Sekarang dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, cenah. Terus pertama kali ketemu dia masuk kantor kan. Pertama nih pas dia datang, aku tuh datang duluan waktu itu, karena kan itu pertama kali aku kerja di kantor. Anak baru kan. Ya, jadi paling anak baru, jadi kan masih takut ya, belum nunjak gitu. Pertama kali masih datang tuh pagi. Terus tau-tau ada yang datang nih, terus dia bilang, "Luti ya," gitu katanya. Terus otomatis aku nengok dong, terus pas lihat, ih lucu gitu kesan pertamanya. Terus ngobrol lah, pas ngobrol ciut gue. Jadi yang tadi udah kita bilang, pertama kali itu kita lunch bareng di satu tempat di dekat Pasar Santa. Terus dia ngomong, gue seneng deh akhirnya di kantor ada yang sehabitat. Gimana gue gak ciut? Gimana gue gak turn off kan? Terus Fahri itu ya kalau lagi jalan nih, gue tuh ingat banget kita waktu itu lagi jalan dari warung di dekat tempat gue ini. Terus pas kita jalan mau balik ke sini, ada laki ini lucu. Nengoknya hebohan dia, kesel nggak lo? Nengok, sampai laki udah jalan kemana dia ikut nengok kepala ya. Kan punya mata untuk digunakan untuk melihat, Beb. Tapi keadaannya bapak punya pacar waktu itu, saya enggak. Iya kan pacarnya juga ya emang apa kan? Tapi kan kegunaan mata itu untuk melihat, Beb. Oke. Dari mata turun kemana nih masalahnya? Ya, kalau sependapat sama gue, komen di bawah. Gini-gini dia mau tahu viewers gue. Fahri tuh semakin dekat semakin ngelunjak anaknya. Dia dulu karena kita deket kan, karena sahabitat itu ya kan. Jadi di kantor tuh kita deket, sering ngobrol bareng, makan bareng gitu. Iya karena deket itu sih ya, sampai pas dia resign pindah ke tempat lain tuh gue tuh nangis-nangis terbaik gitu ya, sampai Luti salah satu orang, satu-satunya orang yang nangis. Satu-satunya, bukan salah satunya. Karena kan waktu itu tuh masih mayoritas tuh orang baru semua kan. Yang lama kan cuma gue, lo sama Fabio kan. Sama Fabio juga gue kaku ya kan. Kalau misalkan ada dia kan kayak semua aura kebahagiaan terserap gitu kan. Jadi sunyi, senyap gitu kan kantor. Nggak ada yang berani berkutik ngapa-ngapain. Di kantor tuh gue selalu ngerasa dulu gue tuh di kantor gue nggak stres karena rasanya kayak gue tuh lagi main aja gitu. Tapi kalau gue mau main tapi nggak ada temen kan rasanya kayak sedih aja gitu kan. Itu kenapa gue nangis waktu itu. Karena kita udah deket, Fahri tuh sering main ke tempat aku, nginep di tempat aku gitu. Nah setelah dengan seiringnya waktu berjalan, aku mengizinkan dia nginep kesini. Bahkan kalau aku yang nggak ada, kadang kunci aku tinggalin di satpam gitu-gitu. Mulai ngelunjak anaknya. Dia dikasih susu, minta air tuba atau air apa, gue nggak ngerti. Kayak waktu satu ketika ya, dia ceritanya salah satunya yang itu tadi, yang dia tiba-tiba datang subuh, bau alkohol, bau badan, kesel banget gue. Terus dia pulang, nggak bersih-bersih, langsung tidur. Itu satu. Terus udah gitu, pernah lagi yang lo baru pulang dari Bangkok itu. Oh iya. Dia tuh memang bilang dia mau datang gitu. Terus kan ya aku juga ada acara sendiri ya kan, aku juga pergi sama teman-teman aku. Terus akhirnya kunci kamar aku tinggalin tuh di satpam.
Karena satpam juga udah kenal dia gitu, saking dia juga sering main kesini. Aku main, dia udah datang duluan tuh. Waktu dia mau datang itu, dia udah bilang nih, pas dia mau bilang dia mau nginep sini, mau tidur di sini. Dia bilang, Beb, nanti gue nginep sana ya, nanti gue bawain sticky mango rice ya, dia bilang gitu. Ya aku sebenarnya nggak minta apa-apa ya, aku nggak minta apa-apa, aku nggak expect apa-apa. Cuma karena dia ngomong kayak gitu, aku expect dong ya jadi. Terus aku lagi pergi, dia udah datang duluan, dia kabarin dia udah nyampe, oke. Pas aku pulang nih, keadaannya dia udah tidur. Terus sticky mango rice yang dia janji-janjikan, dibangga-banggakan itu, udah kebuka, udah habis setengah kurang. Terus gue bilangnya waktu itu Jadi gue dapetnya sisa. Enggak, gue waktu itu bilangnya apa sih? Ya lapar lah, apa lagi? Fahri itu salah satu sumber gosip-gosip perkucingan di Jakarta bagi aku. Padahal gue nggak tahu apa-apa soal perkucingan Jakarta. Gue nggak tahu. Yes. Ada yang lebih. Tapi gaulan lo baik-baik sih ya. Baik-baik. Ada yang lebih hatam, namanya Mumu seharusnya. Tapi kamu diundang sih. Tadinya tuh kita mau bahas soal film-film ya. Tadi kita mau bahas soal rekomendasi film-film yang kita tonton, film-film Korea gitu. Cuma karena aku belum sempat nonton filmnya dan belum baca sinopsisnya juga, jadi video itu harus di-delay dulu. Cuma kalau memang kalian tertarik mau dengar rekomendasi film apa aja dari Fahri, ya itu dia komen di bawah. Gue tuh mau nanya personal life lo tuh nggak apa-apa sih? Apa dong? Jadi lo tuh udah open ke orang tua lo? Iya, gue udah open ke nyokap gue lebih tepatnya. Karena memang tinggal nyokap. Iya, tinggal nyokap. Tapi ada sih kakak satu. Tapi kayaknya ya udah tahu juga kali ya dia, dan ya udahlah gitu kayak. Tahu tapi pura-pura. Tahu tapi pura-pura nggak tahu sepertinya. Okay. Kalau nyokap gue, alhamdulillah bisa menerima gue dengan apa adanya. Itu nyokap tuh taunya dari kapan? Dari 2015. 2015. Itu lo come out dengan sendirinya sendiri. atau dia menemukan? Prosesinya di mana waktu lo come out? Prosesinya ya lagi di rumah aja sih, siang-siang lagi di rumah berdua. Lagi di rumah berdua ngobrol-ngobrol, udah gue cerita. Gue ngomong nyeletuk, terus nyokap bilang, "Oh iya udah tahu kok dari dulu." Kan? Nyokap bilang gitu. Berarti memang nyokap lo tuh memang sadar ada yang berbeda dari lo, dari lo masih kecil gitu mungkin ya. Nyokap lo nggak deny sama sekali. Nyokap bilang kayak, ya udah tahu kok dari dulu gitu kan, dulu di kamar suka nemu kondom, DVD bokep gay gitu. Terus nyokap gue bilang ya cuma butuh kayak pengakuan dari gue langsung aja gitu. Dan nyokap gue ngomong ini sih yang paling ya mau gimana pun, Farid juga kan, Farid anak ibu gitu. Kayak gitu. Ya mau gimana pun juga Farid tetap anak ibu, ya harus bisa nerima lah gitu. Itu ya buat kalian para orang tua di luar sana atau calon-calon orang tua, gimana pun anak kalian nantinya itu tetap anak kalian yang kalian kandung, yang kalian susuin. Prinsip gue kayak gini sih, walaupun gue kayak gini, tapi gue kayak nggak mau nyusahin nyokap gue gitu loh. Walaupun gue mungkin menyusahkan dia di dalam hal lain ya, maksudnya kayak tanggung jawab dia ke Tuhan gitu kan, dia ya udahlah gitu. Nah kakak kerjanya apa sih kak sampai nggak nyusahin kakak? Kucing juga. Ya enggak sih, pokoknya prinsip gue ya, gue nggak mau yang tiba-tiba gue nyokap gue ditelepon kantor polisi sih begini lah, atau digerebek ya mak? Digerebek atau apa gitu, kena kasus narkoba atau apa ya gue lurus aja sih gitu. Jadi ya udah, mungkin karena nyokap gue juga nggak pernah kayak ngelarang, jadi kayak itu salah satu tanggung jawab gue untuk oke, gue tahu batasan gue harus sampai mana. Terus kayak gue nggak mau ngecewain nyokap gue, terus kayak udah lurus aja deh gitu. Tapi ini ya, nyokap tuh segitu welcome-nya gitu, sampai suka nanyain pacar lo gitu. Iya, welcome banget. Jadi kalau gue teleponan sama siapa gitu dulu ya udah biasa aja, nyokap gue udah diem aja. Gue juga tahu, dia juga doi juga tahu sih gue teleponan sama laki. Nyokap gue emang orangnya easy going banget sih, kayak chill aja sih gitu. Kayak gue pulang mabok jam 4 pagi juga nyokap gue lagi pernah kayak gue dulu pulang mabok dari klub, nyokap gue lagi sholat tahajud, Bo. Kan ironis ya. Plot twist jadi plot twist. Ya gue sholat tahajud, terus gue oh iya ya, nyokap gue nggak nanya, ya udah ngerti lah, nyokap gue udah ngerti gitu.
pulang mabok ya nanya gitu. Enggak, gue tetap darah tinggi sih lo pulang mabok sini. Oke, terakhir nih ya, lo muncul di channel gue nih sekarang. Yang terkadang ada 1-2 orang yang komennya gimana-gimana lah, yang kurang mengenakan komennya. Mostly sebenarnya langsung gue blok atau gimana gitu, cuma nggak banyak. Gue nggak memungkiri juga mungkin nanti ada sedikit banyak yang nyampe ke Instagram lo. Kira-kira lo siap atau enggak kalau kayak gitu, dan pesan-pesan lo tuh apa sih ke orang-orang yang suka kayak gitu? Kalau yang masuk ke Instagram gue udah biasa, Beb. Oh ya? Kayak udah. Lo tau gue kan, gue orangnya cuek. Tapi banyak yang komen-komen jahat juga gitu. Dulu sih, kalau sekarang udah Gue nggak tahu sama sekali loh kalau itu pernah kejadian. Bukan komen jahat sih, kalau komen jahat nggak ada. Tapi kalau komen yang emang ada yang komen di foto gue kayak emang Fahri ini ya gitu, terus mention teman gue cuy. Oh. Makanya teman gue juga kayak udah biasa aja. Tapi kalau yang komen jahat sih nggak ada sih, untungnya gitu. Lo apa yang suka komen-komen itu menurut gue apa ya, kan dosaku ya dosaku. Terus apalagi ibadahku, ya, ibadahku dosaku, ya, pahalaku, itu kan semua urusanku. Dan jadi Tuhanku. Ya kan, jadi setiap orang itu kayak udah punya jalannya masing-masing dan urusannya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing kepada yang maha kuasa. Ya udahlah, emang nggak sepatutnya aja sih kita kayak ngomentarin terus ngurusin hidup orang lainnya. Boleh ngomentarin tapi nggak usah yang langsung diketik gitu ngomentarin ya. Nyeletuk ke mulut sendiri aja sih, gitu banget gitu aja sih. Betul. Kalau itu ya itu sih yang tadi gue bilang, itu semua ya urusan orang sendiri sih. Jadi kayak kalau ada orang mau ngapain juga gue ya udah, selagi nggak ngerugiin gue, selagi. Dan kebanyakan tuh mereka juga pakai fake account gitu, dan nggak mau orang tahu mereka tuh siapa. Itu pasti rata-rata ya orang yang lo kenal sih, Beb. Iya, kalau kayak gitu ya. Biasanya. Iya, memang gue juga pikiran gue kayak gitu. Oke, Beb, lo ada pesan-pesan nggak buat YouTube channel gue? Apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin gitu? Pesannya apa ya? Ya jadi diri lo sendiri aja sih, Beb. Tetap ya, kalau misalnya emang lo pinginnya isi YouTube lo yang mengedukasi orang-orang yang nonton, ya lo tetap pertahanin itu aja. Tapi kalau misalnya lo lagi strugglingnya nanti ya itu terserah lo. Tapi pokoknya intinya jadi diri lo sendiri aja sih. Apa yang harus gue kurangin yang lo nggak suka dari channel gue? Gak usah harus bilang nggak ada. Kayak lo openingnya kayak ngomongnya tuh kayak terlalu cepet banget nggak sih? Terus gue juga pernah baca komen. Gue komplain banyak orang. Iya kan? Iya itu sih menurut gue. Maaf ya. Openingnya kayak, yang mungkin ya insya Allah ya next bisa pakai kamera SLR. Amin. Kamera mirrorless deh, jangan SLR. Makanya lo itu dong bantuin gue. Lo ini aja pinjam handphone temen lo bajak, lo subscribein YouTube gue. Ya. Semuanya kalian juga yang nonton. Mama kalian, papa kalian gitu. Papa jangan deh, ntar gue di DM. Oke, segitu aja videonya bareng sama Fahri sekarang. Semoga nanti bakal lanjut lagi ke part dimana kita ngomongin film-film lainnya ya, Beb. Film-film rekomendasi kita ya, Beb. Thank you so much buat semua yang udah nonton. Thank you banget Fahri yang udah mau datang ke sini dan ngobrol bareng sama aku. And until I see you guys again next time, stay gorgeous. Bye.